Selamat sore semua. Sore, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, kita menanti kawan-kawan yang akan hadir, tapi sebelumnya kita kembali say hello ke kawan-kawan yang akan menonton atau yang sudah ada di sini. Halo Dexa. Kembali lagi sama saya Putu Evi dan di sini ada suami saya. Wayang Pon Semara, Von Hatch. Ya, kita kembali lagi di acara ngobrol bareng sore hari, ngobrol bareng Beli Bule. Yang agak santai-santai aja tetapi penuh makna dan inspirasi ya. Jadi buat kawan-kawan yang lagi ada di rumah jangan kemana-mana dulu. Kita ada kawan spesial yang akan menemani kita ngobrol pada sore hari ini. Siapa sih kawan Senang kita? sekali hari ini kita bisa ngobrol santai sama Blimade Hood. Bli Made adalah seorang Profesor Dokter, nama lengkapnya beliau ya, Profesor Dokter Made Mental Hood. Seperti namanya, kalau kawan-kawan di kerawitan atau di akademis, terutama di akademisi etnomusikologi, sangat mengenal bapak beliau yang bernama Mental Hood ya. Yang diberi gelar Kiai Mental Hood ya. Karena pengabdian pengabdian di untuk, Jawa ya, ya dan untuk di Bali seni juga. musik di Jawa. Nah, lebih banyak tentang Profesor Made Mental Hood, Bli atau yang kita kenal Bli Blimade Hood. Bli Made Hood. Beliau adalah saat ini adalah Ketua Institut Pasca Sarjana Etnomusikologi dan juga Direktur Pusat Penelitian Musik Asia Pasifik di Universitas Seni Nasional Tainan di Taiwan. Jadi sebenarnya beliau saat ini bersama keluarga tinggal di Taiwan ya. Berempat ya. Berempat ya. Beliau sebenarnya tahun 2000 berapa? 2010 ya. Yang 2010. saat menikah dengan Mbok Koming Hood, kita kenal nama lengkapnya Nikomang Somewati ya. Benar ya? 2001 2001 mereka menikahnya. Punya terus anak 2, terus tahun 2010 pindah ke Taiwan. Bukan itu menulis bukunya. Menulis ya. bukunya berjudul Triguna. Nah, ini yang akan Saya kita bawa bukunya ini. bahas ya bukunya. Mengenai gamelan gong gede, gamelan Bali yang terbesar. Dan beliau sudah ada di Bali meneliti selama 30 tahun lamanya. Jadi senang banget ya bisa mendengar kabar dari beliau, dan kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang gong gede dan juga sedikit tentang filosofi yang sudah tercatat dalam buku beliau. Halo Pak Ed, saya mau say hello dulu deh. Ada Pak Sudirga, Sudirga, halo Pak, kabar? Kuswin, Mbak Sri, Teman-teman di Sanggar, Bu Jenny, ada Ibu Jeremy, Jero Hai Jeremy. ya. Oh, sudah hadir ternyata. Saya akan langsung aja undang ya. Oke. Undang Blimade langsung. Beli Made, iya. Pakai Instagram Mbok Koming ya. Jadi kita tunggu kita terkoneksi. Terakhir kali ketemu sama beliau waktu ikut workshop di Jogja mengenai pengarsipan ya tahun lalu ya. Tapi Senang sebelum sekali bisa jalan-jalan sama ya, beliau. beliau pernah ke sini, kita sempat bersih-bersih pantai. Oh iya, Iya. Kira berselang. Iya. Oke, kita nunggu kok terkoneksi dulu. Bentar ya, koneksinya masih kurang bagus. Di samping penulis, beliau kan juga pemain gamelan yang mahir dan juga mengenal banyak sekali, bisa memainkan banyak sekali gamelan. Iya. Jadi tidak hanya meneliti dan menulis saja, beliau sendiri memang mahir memainkan gamelan Bali. Kita tunggu ya. Dan istri beliau kan anaknya Nini Chandri, Seorang maestro dan guru besar ya untuk Arja di Singapadu. Kita senang sekali nih bisa terkoneksi. Kita tunggu ya koneksinya. Hampir dapat suaranya. Sebenarnya Sebenarnya sebelum kenal sama Blimade, saya kenal sama Bapak almarhumnya Kiai Mental Hood. Waktu saya di Bali baru 1 atau 2 tahun 98, 99. Kita bertemu di rumahnya di Singapadu. Jadi kita sering ngobrol serius tentang gamelan kuno di desa. Itu asik sekali, saya banyak memori. Om Swastiastu, saya lagi mungkin Swastiastu.
beli 5D. Jadi kayak 5D, koneksi ya. koneksinya belum nyambung sepertinya ya. Masih menanti sambungannya Niki. Mau coba diulang. Oke, saya coba ulang lagi ya. Coba lagi sekali lagi. Tolong di accept requestnya. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Makin nuwun. Again, menunggu gambarnya sedang kami terima. Sedikit lambat Nikian. Koneksi penerimaan kita mungkin yang lambat atau bagaimana? Masih Oh menunggu, begitu, Niki. mungkin saya Oke. coba pindah tempat, mungkin akan lebih lancar. Sebentar, Oke, boleh. ini susah cari koneksi di rumah. Halo. Kita di sini baru memperbarui koneksi ya. Ya, sama provider. kita ganti provider sampai di sini supaya koneksi live stream kita lancar dengan More indie kawan-kawan. home. The business sekarang. Ada koneksi? Ada gambar? Halo. Belum, masih loading Niki. Baru suara. Baru suara saja yang masuk. Oh begitu. Kalau dari EV lancar sekali. Iya. Pak ya. Bisa Kita lihat kelihatan ya. Ya kelihatan sekali. Apa ini dari setting? enggak. Saya nggak tahu ya Gambar gimana saja ini. gambar yang belum Coba ya. saya Oh, Ya. mungkin harus ada saya memberi izin kepada apa ini software namanya Instagram. Saya jarang pakai ini, kebetulan istri saya yang punya HP. gimana caranya? HP-nya. Ya HP-nya. Ini di HP kan? Ya, Seharusnya, kan, oke. saya pakai HP. Saya close dulu, siapa tahu saya balik lagi undang akan kembali lagi Ya, kita close dulu ya. masuk ya. Tadi ternyata diulang ada suaranya. Mungkin kita coba close sekali lagi terus saya invite ulangi. Oh, nge. Iya, ditunggu. Saya remove dulu ya. Maaf sebentar lagi. Kita akan menanti terkoneksi. Oke, ini dia. Sambil menunggu. Kita akan ngobrol-ngobrolin sedikit ya, tentang ini. Nah, jadi seperti kita bilang tadi, bapaknya Blimade Hood ini adalah seorang pelopor di bidang etnomusikologi gitu. Kamu bisa cerita siapa itu etnomusikologi, Pon? Apa itu etnomusikologi? Itu bidang musik di bawah bidang pada umumnya musik. Tidak hanya kerawitan ya, kerawitan itu salah satu bidang musik juga, di mana kita mempelajari tentang musik budaya lain, begitu. Jadi kayak saya sendiri, saya dari New Zealand, terus saya ambil saya ambil topik gamelan Bali, atau bisa ada subtopik lagi Semar Pegulingan atau Slonding atau bagaimana, itu masih di bawah etnomusikologi, karena saya tidak hanya mempelajari prakteknya tapi juga mengenai sejarah dan sebagainya begitu, antropologi. Jadi sebelum ada kata etnomusikologi, hanya kita kenal di dunia ini musikologi. Tersambung hore. Yeay. Ternyata lebih gondrong, masih kalah gondrongnya ini. Ya, karena saya ini kan ada banyak sahabat yang masih dalam terkurung oleh coronavirus ini, jadi mereka juga tidak bisa keluar untuk potong rambut. Saya ikut mendukung mereka gitu. Ikut berpartisipasi mendukung saya juga dia. Iya. Sayangnya di Bali nomor angka kasus positifnya meningkat. Aduh, ya. Sebelum kita mulai, mungkin kita bisa say hello ke kawan-kawan yang hadir. Niki mungkin 5D bisa lihat di sini ada siapa aja. Saya naik deh sambil bacain, sambil bilang hello. Ada Deksha, ada Leong Libertom,
Ada yang Dadap itu musisi kita, Goswin itu musisi Ada kita, Eduna, ada ada Pak Halo, Eduna, Sudirga. Pak Sudirgaya, terus ada Sri Ratnasari, Ibu Halo, Jenny, Dr. istrinya, Sudirga. ya ada Jero Jenny, istrinya Pak Gusti, Ah, Ada oke. Jeremy, ya, Dalet, ada Citra Dewi, Australia. ini ada kawan juga dari Kita Muda Kreatif, Amarini Agung, Citra Dewi ini juga. Banyak orang ya, terima kasih sudah hadir. Ada Ketut John, ya rame. Ada salam dari Jero, salam sehat katanya dari Bali Pak Made. Salam untuk semuanya. Itu poster Saya- yang di belakang Belimade itu fotonya Bok Komeng ya? Oh iya, dia yang ini sibuk juga di Taiwan karena terus diundang oleh university untuk lembaga ini, untuk lembaga itu ada acara untuk mengikat Taiwan dengan Southeast Asia, Asia Tenggara khususnya Indonesia. Jadi dia sering ikut pameran untuk mempromosi Bali lah. Ya. Kalau saya di sini, ini semua lambang-lambang dan label advertising dulu. Kalau tidak bisa dibaca, ini Graduate Institute of Ethnomusicology. Ya, yang lain-lainnya ini bahasa Cina. Sulit sedikit baca ini. Iya. Gimana bahasa Cinanya udah lancar? Bagi anak saya dua punya anak, umur 8 tahun sama 11 tahun, mereka cepat sekali nangkap. Kalau saya otak Saya sudah kalah, lambat. Ya. Seperti internet di Indonesia, Alah, berarti dia agak lambat sedikit ya. Kayak kita juga belajarnya pelan-pelan. Oh iya. Betul. Salam Ini buat saya sudah ke bahasa ke nomor 5 niki, bahasa Cinanya. Karena sekolah di Jerman harus belajar bahasa Jerman. Ya dulu menetap di Bali belajar bahasa Indonesia sama bahasa Bali. English sudah. Sekarang anak-anak belajar bahasa Cina. Nanti ajarin Bapak bahasa Cinanya. sebenarnya beli asalnya dari mana ini? Apa ada mix atau gimana? Mungkin biar kawan-kawan yang belum kenal tahu. Secara singkat ya, saya berasal dari Amerika Serikat, lahir di sana di California. Ayah saya almarhum adalah Key Mental Hood. Saya anak nomor 4 dari Bapak Mental Hood. Terus Bapak Mental Hood itu kawin sama mama namanya Hazel Chang Hood. Dulu penari, masih penari, kalau mau dikatakan masih menari, dan dia mungkin penari pertama yang belajar di Bali dan Jawa dan membawa ilmu itu ke Amerika Serikat dan membangun program ethnochoreology di Amerika Serikat. Jadi dia dua orang tua saya itu peliharalah saya. So when I was maybe how old ya, 18, saya umur 18 pertama kali saya ke Bali. Saya dikirim ke sana sama Bapak Hood, bapak saya. He said, "Oh, you go and study with Mr. Bandam." Huh? Siapa itu Pak Bandam? So nama saya dari Made Bandam karena Made Bandam dulu belajar sama ayah saya. Begitu ceritanya ya. Ya, begitu ceritanya. Jadi tahun pertama saya di Bali itu tahun 88. Kalau tidak salah, Kiai Mantel Hood kan disebut sebagai father of ethnomusicology ya, kalau di Amerika ya. Ya, kalau ethnomusicology itu banyak punya bapak dan ibu ya, kalau mau bilang. Tapi bapak termasuk salah satu yang pertama, khususnya untuk di program UCLA, ya, untuk mendiri sebuah program yang berdasarkan bimusicality. Jadi musik yang kita pelajari, Jepang, Afrika dan lain sebagainya, mesti kita juga bukan baca saja, tapi harus dipraktek ya. Itu legasinya Bapak Hood. Iya, harus ada immersionnya itu luar biasa. Jadi belajar langsung sama Colin McPhee ya, kalau nggak salah.
Kebetulan buku Colin McVie dibantu susun oleh ayah saya sebelum dicetak. Itu Colin McVie diangkat di UCLA untuk beberapa semester untuk ngajar tentang musik of Bali. Ya, jadi sebelum ada bukunya, Colin McVie masih tidak yakin menjadi guru, tapi ayah saya bilang, okay, you can do it ya, kamu bisa. Diangkat dan dia ngajar gamelan, ya, theory and practical, ya, sedikit. Ya. Jadi apa yang dilakukan Bapak sama Ibu banyak menginspirasi apa yang Blimade sekarang lakukan, nggih? Ya, boleh dikatakan ya menanam bibit ya, di mana-mana mereka ngajar, they plant the seed, menanam bibit supaya banyak orang bisa tahu tentang Java, Bali dan keseniannya, bukan musik saja, tetapi tari dan teater ya. Ini ada salam dari Mbak Citra Dewi untuk Mbak Koming katanya. Dari Cindy. Dari Children of Bali. Oh, dari Children of Bali tahun berapa itu? 91 ya. Oke, saya sampaikan. Yes. Ini sambil-sambil karena kita live stream, jadi sambil say hello sama kawan-kawan yang muncul gitu. Jadi kawan-kawan juga nanti boleh bertanya. Terus Blimade mungkin bisa cerita sedikit tentang gamelan apa yang pertama yang dipelajari waktu tiba di Bali. Itu langsung di Singapadu ya sama Prof. Pandem itu ya. Sebelum mengarahkan ke Gong Gede itu. Oke. Kalau dari kecil saya belajar gamelan angklung. Dengan umur 10-11 tahun saya sudah pukul gamelan angklung di rumah sama ayah sama student-student dari universitas. Habis itu Bapak berencana untuk beli gamelan namanya gamelan Genta Pinarapitu. Genta Pinarapitu yang dibuat oleh Bapak Brata almarhum, yang saya pitunya. Terus waktu saya dikirim ke Bali untuk pertama kali oleh ayah, dia bilang lebih baik kamu arahkan pelajarannya kepada gamelan Saipitu Semar Pegulingan. Jadi saya tidak fokus kepada Gong Kebiar, saya mencari guru-guru untuk belajar Semar Pegulingan. Ya, waktu itu ya tahun 88-89. Waktu itu belajar di mana ya gamelan Semar Pegulingannya? Saya dapat kalau guru pertama sebenarnya baru datang itu ya Pak Gede Mustika. Sama ini Pak Winda, itu baru pertama karena saya tidak tahu apa-apa tentang gending yang panjang-panjang itu. Jadi mereka yang kasih dasar sedikit. Terus saya habis itu baru saya ke Tegas Kelihatan, Banjarbino, itu Sai 5, but of course you must learn ya. So ya di sanalah saya belajar. Pak Lemping almarhum, Pak Lemping itu guru juga di ASDI waktu itu. Dia ngajar Semar Pegulingannya. Pak Lemping juga saya sempat belajar sama beliau juga sebentar. Pak Lemping kan di Tanjung Sari juga. Di Tanjung Sari. Ya, saya kenal Pak Lemping karena dari kecil menari di Tanjung Sari dulu. Di Hotel Tanjung Di Sari, Hotel Tanjung Sari, di Yayasan Hotel Tanjung Sari kan situ ada situ ada pelegongan di situ. Jadi Pak Lemping di situ ikut sama sekenya sama Pak Rembang waktu itu. Ya sama Pak Rembang juga saya sempat belajar. Almarhum juga. Ini semua ya. Semua udah meninggalkan kita. Termasuk Pak Sinti juga dulu di Tanjung Sari. Baru Pak Sinti dah yang membentuk di sana awal-awalnya dengan dengan gamelan ya, satu persatu hilang sekarang. Ya. Nah, itulah makanya jatuh kepada tangan kita harus mengangkat ilmu apa yang kita menerima, kita yang bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada generasi berikut. Itu tidak boleh dilupakan. Betul sekali. Saya sangat terinspirasi oleh Blimade sebenarnya, karena saya kan Blimade kan tahu saya belum
terbitkan apa-apa tentang penelitian saya, dan saya sering baca penelitian orang lain dan hasil penelitian orang lain seperti Blimade yang Trigona, buku yang luar biasa ini yang saya sering baca, belum baca semuanya terus terang. Tapi ya ini sangat tebal saja. Dan kita harus pelan-pelan juga baca semua biar kita ingat, biar tidak skim reading gitu. Ya. Oh, mirip ya. Kok mirip? Nah, ini juga karena acara ini tidak hanya untuk orang yang pencinta gamelan yang akan menonton, tapi sebagian besar pasti ada kawan-kawan kita yang juga tidak membaca buku dalam bahasa Inggris. Yang buku You mean ini, not everyone gamelan nerds? nah, kita juga berharap orang yang akan menonton adalah kawan-kawan orang Bali, generasi muda yang sekarang yang sekedar lihat Adi ada bule ngomong bahasa Indonesia, bahasa Bali, jadi tertariknya ke situ, coba dengerin. If he was sitting there saying, "What's gong gede?" Nah, apa perbedaan gong gede sama gong kebiar ya? Before we actually talk about philosophy, mungkin bisa dijelasin kepada kawan-kawan yang menonton atau nanti nonton IGTV kita, siapapun yang nanti followers kita yang akan menonton. Jadi sebagian besar kan orang lihat zaman sekarang, kalau orang menggamel untuk padahal gending-gending kayak baris gitu, baris gede, baris tombak atau apa, biasanya yang kita lihat sebenarnya bukan gong gede yang ditepak gitu, tapi gong kebiar kadang-kadang gitu. Nah, sekarang mungkin bisa dijelaskan sedikit apa sih yang ciri khas dari gong gede itu, supaya bisa membedakan kawan-kawan kalau melihat gitu secara fisik, oh ini gong kebiar, oh ini gong gede gitu. Seperti namanya mungkin ya. Ya mungkin secara singkat ya, karena ini ya orang dua bule ini bicara tentang musik Bali, ya saya minta maaf kalau ada silap-silap saya. Kalau perbedaan perbedaan gong gede dengan gong-gong lainnya itu ya, ciri khas pertama itu mungkin gangsa jongkok istilahnya. Gangsa jongkok di mana bila-bila dari gangsa itu duduk dia, atau resting key ya, bukan gantung seperti gender dan lain sebagainya. Itu salah satu ciri khas. Juga kalau gong gede itu memang agung atau besar, dan menggunakan tujuan sebenarnya gong gede itu tujuannya untuk mengiringi upacara ya. Jadi bunyi-bunyian itu sebelum di Bali itu menggunakan istilah megambal atau apa ya, upakara bunyi-bunyian. Jadi ini suatu media untuk menyampaikan upakara bunyi-bunyian yang suci ya. Jadi gong gede yang dipelihara di khususnya di Bangli itu ya, media itu memang sangat suci ya. Jadi gong gede mungkin perbedaannya juga, banyak gamelan sekarang yang bersifat sekuler juga ya. Gamelannya di store kemana ya, disimpan mungkin dengan tidak baik-baik ya. Tapi kalau gong gede yang saya menemukan kebanyakanlah dianggap media yang suci ya. Ya itu dan perbedaan. Dan juga karena ukurannya besar nih. Ukurannya besar. Bisa Betul. dipindah kayak gong kebiar, bisa dipindah. Saya ingat kesan pertama saya dengar gong gede ya, yang di Selat Kau kalau nggak salah. Dulu belum dicat ya pelawahnya. Itu agak beru gamelannya. Tapi suaranya seperti mulai ketika gamelan itu mulai mempercepat gendingnya itu mulai cepat. Suaranya kayak kereta api. Gitu suaranya, dan itu kayak wall of sound gitu. Jadi kayak kita kena tembok suara gitu. Itu beda sama gamelan lain, makapluk sama suara. Jadi kita nggak bisa lawan suara itu memang, dan kita tidak bisa bicara lawan suara itu. Kalau gong kebiar kita bicara, teriak sedikit masih bisa dengar. Kalau gong gede nggak bisa. Tapi gong gede memang 5 nada, tetapi daun-daunnya kebanyakan 5 juga ya. Oh iya, 5 nada mungkin bisa jelaskan juga. Itu saja sebuah itu instrumen berbilah itu 5 ya. Betul ya. Memang ada deretan nada itu 5 saja.
single octave ya, telepon, baik itu yang menggantung atau menjongkok ya. Dan betul memang suaranya sangat agung ya, sangat agung sekali, terutama di halaman di halaman pura-pura seperti Bayung Gede. Saya ingat sekali, belum sampai di pura, dari sudah 1, 2, 3 kilometer sudah kedengaran gamelan gong di Bayung Gede. Aduh, kesannya berbeda sekali. Magis. Ya, magis. Semuanya lebih besar ya Belimade. Jadi termasuk kendangnya juga lebih besar ya. Rata-rata ukurannya lebih besar. Tetapi di balik kebesaran yang biasanya kesannya gong gede, berarti pasti besar instrumennya atau apa. Saya menemukan banyak contoh-contoh seperti di Tanggahan Pekan, itu besar, tapi suaranya tidak seperti besar sekali. Dan juga kayak di Umbalan, ya, Desa Umbalan di Bangli, Selat Nyuhan, mereka punya yang sangat sederhana sekali. Mungkin mirip dengan keterangan dan foto-foto yang ada di Colin McVie-nya. Nah, itu mungkin bilanglah gamelan yang sehari-hari lah, bukan kelihatannya seperti bukan dari kerajaan ya, tapi rakyat yang pakai ya, rakyat yang pelihara. Itu punya kesan yang juga seperti dikatakan tadi, mungkin ada bero sedikit out of tune, tetapi hati mereka ya, boleh dikatakan hati mereka itu sangat besar, sangat bangga punya gong gede ya. Jadi di samping instrumennya gede, mungkin kebanggaan terutama yang pelihara di Bangli, besar sekali. Ya. Kira-kira yang gamelan seperti itu, seperti yang dikatakan Belimade dan juga yang disebut di bukunya Belimade sebagai gamelan gong ya, daripada gong gede ya. Niko ampun. Yang McVie atau Yap Kungs bilang gamelan gong. Kira-kira itu yang dibawa ke Lombok dulu ya. Karena saya di Lombok gamelannya lebih kecil, kemudian gang sejongkok ya dipukul satu orang pukul 2 seperti gambang seperti itu. Kemungkinan sih begitu ya. Kalau yang orkestra yang terdiri dari banyak instrumen itu sebenarnya sangat sedikit dibandingkan dengan gamelan gong biasa. Kalau mau yang menengah ya dari sudut instrumennya. Kalau di pemecutan, di Bayung Gede, di Alis Bintang, di Batur, itu orkestranya, instrumennya banyak ya, dan pemain juga banyak ya, gongnya besar. Kalau yang Selat Nyuhan, Umbalan, yang di Bangli Niko, ya kecil. Instrumennya biasa-biasa aja. Ya, mungkin yang itu yang dimaksudkan dengan Colin McVie gamelan gong namanya. Gong. Dibilang kecil itu juga nadanya lebih kecil apa cuma formasinya lebih kecil? Nah, memang ada penelitian yang dilakukan oleh Universitas Udayana tahun 90-an apa. Mereka juga penasaran dengan yang diterangkan apa itu gede suaranya, apa memang nadanya lebih rendah. Setelah mereka melakukan penelitian itu, tidak ada beda suaranya bukan, mereka ukur banyak contoh ya, tidak begitu rendah gitu, ada yang rendah, ada yang biasa aja seperti gong kebiar. Bukan tesseratura ya, bukan memang rendah sekali, bukan ya. Karena kalau kita ambil contoh ya seperti gamelan sekati di Jawa Tengah itu rata-rata besar sekali nadanya gitu. Saya sendiri belum pernah menemukan gamelan yang serendah itu di Bali. Mungkin ada, tapi saya belum pernah dengar. Ya, yang saya ingat itu kalau regionally ya, daerah-daerah itu mungkin punya ciri khas yang di setel sama pelaras, dan itu kenikmatan masyarakat ya. Setahu saya itu kalau gong kebiar misalnya zaman dulu di Buleleng kan lebih rendah dia. Itu pengertian saya. Saya ingat diterangkan kayak di Isi dan Pasar ada contoh satu barong dari Buleleng pakai gang sejongkok dulu. Tapi gong kebiar itu nadanya rendah
kalau tidak silap saya. Kayak saya ingat itu diterangkan sama Pak Mang Sudirgo yang kasih tahu saya itu suaranya gede, sulingnya cedik gitu. Dia bilang suara sulingnya cedik gitu. Ya, tapi dalam gong gede itu suling jarang sekali dipakai ya. Memang dari dulu tidak isi suling ya. Ya, mungkin suling, tambahan suling sama rebab itu baru-baru ya. Baru-baru ya. Ya, betul. Sekarang mungkin kita bicarain dikit soal judul buku ini kan Triguna, tentang filosofi dalam Balinese Hindu gitu ya, untuk gamelan gong gede. Nah, Triguna kalau yang udah belajar agama Hindu, bahkan murid-murid sudah belajar agama Hindu pasti familiar dengan sebutan Triguna itu. Kita tahu Triguna kan artinya 3 sifat. Ingat-ingat lagi tadi pelajaran pelajaran agama Hindu waktu masih SD. Jadi Triguna 3 sifat yang mempengaruhi kehidupan manusia kan gitu, penjelasannya, deskripsinya Niki. Nah, Niki, sekarang kita kan sebagai orang awam pasti berpikir bagaimana sih kaitannya Triguna ini difilosofikan dalam agama Hindu ini diaplikasikan ke gamelan gong gede. Apa ini mengkhusus untuk gamelan gong gede aja apa untuk semua jenis gamelan yang ada di Bali? Nah, kalau istilah Triguna yang terdiri dari Satpam, Rajas, dan Tamas, itu 3 ciri khas atau sifat kemanusiaan ya. Jadi saya menemukan istilah itu dalam manuskrip Prakempa ya. Ada lontar namanya lontar Prakempa. Ada juga Aji Gurnita. Nah, di sanalah asal usul dari penelitian saya. Apa sih hubungan dengan gending-gending yang ada di repertoire gamelan gong gede. Nah, ini kalau kita melakukan penelitian, kita tidak tahu apa-apa dari permulaan, makanya saya pergi ke griya, tanya kepada guru besar, tanya kepada orang ilmu kuat seperti I Ketut Kodi. Saya kontak ke Ketut Gede Asnawa, ke Ninyo Mancantri, ya, my ibu also. Apa maksudnya di sini? Jadi kita duduk bersama dan lama menganalisa keterangan Triguna dalam konteks gending-gending pedegak ya yang dibunyikan pada saat ada upacara ya. Terus dilambangkan atau diartikan kalau satpam itu sama dengan gending galang kangin. Dipilih sebuah gending yang punya judul yang mirip dengan ciri khas sifat itu, galang kangin. Kalau sifat rajas dipilih namanya Wiranata kalau tidak salah. Wiranata. Terus yang Tamas Semarandana, kan? Ini kan filsafat niki, Ya, saya kira bukan mereka berarti gending ini adalah rajas, ini adalah Tamas ya. Hanya dari simbolis saja. Ya, apa hubungan Buana Alit kita kepada Buana Agungnya ya, misalnya kalau kita bunyikan lagu Semarandana pasti ada ketangisan, ada kesedihan dan lain sebagainya. Jadi mereka mungkin mereka ini berarti leluhur yang compile atau menulis lontar seperti itu ya. Mereka ingin coba memfilsafat atau menerangkan apa tujuan kita bunyikan gending pedegak pada saat ada upacara. Ini bukan untuk entertainment kayak gitu-gitu. Ini untuk Buana Alitnya. Buana Alit, sifat manusia masing-masing kan punya ciri khas. Ya, dan
yang diharap untuk keseimbangan di antara ketiga itu. Ya, keseimbangan di antara ketiga itu ya, Rajas, Tamas dan Sapam ya. Mungkin di sanalah suatu keterangan yang sangat sederhana tentang triguna dan repertoire atau gending-gending yang ada di gamelan Gong Gede ya. Berarti kira-kira dalam penulisan seorang penulis barat atau penulis asing kita bisa bilang ini pertama kali pernah diaplikasikan ya soal triguna dan gamelan Gong Gede. Dalam konteks gending lelambatan seperti Gong Gede, ya. Tetapi kayak Heidi Hinzler dia menemukan itu juga di Dharma Pewayangan. Triguna itu apa? Filsafatnya berkaitan dengan dalang, ya. Dan Sapam Rajas Tamas itu tiga ciri khas yang muncul pada clear-nya pada saat dia ini hidupkan gitu, dia akan hidupkan dunia skala dan niskalanya. Jadi dia bertanggung jawab juga untuk pelihara triguna itu, sifat manusia jadinya. Ya, triguna itu ada di mana-mana sebenarnya kalau dicari-cari ya. Seperti Ivi bilang tadi di buku SD pun ada triguna kok. Kan karena kita ngomongin agama Hindu. Jadi untuk orang yang memang Bali Hindu, kita pasti mengenal istilah triguna niki. Satwam Rajas Tamas, memang kita belajar mengenal sifat kita sebagai manusia supaya bisa menyeimbangkannya, betul. Sama seperti kita Trihita Karana, kita kan dalam agama Hindu mengenal itu, mempelajari itu. Sebagai agama Hindu kita setidaknya harus mengenal itu apa, tapi dalam pengaplikasiannya seperti tadi dijelaskan memang ada dalam pewayangan diaplikasikan, karena kita kadang lewat pewayangan lah kita sebagai manusia ini sebenarnya diedukasi, diingatkan gitu. Juga mungkin lewat musik ini juga bagaimana cara kita tetap terkoneksi dengan alam, dengan manusia yang lain, itu nggak jauh-jauh dibawa sama leluhur kita, dibawa juga ke seharian kita lewat adat kita, tradisi kita, sehingga musik pun terkait itu semua. Jadi ya terkait Trihita Karananya semua itu filsafat-filsafat ini nggak dilepaskan jauh-jauh, karena itu selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari, karena maksudnya leluhur kita adalah selama kita melaksanakan upacara dan sebagainya, kita tetap menyatu melaksanakan nika gitu. Nika sih kalau saya lihat maksud dari itu. Ini menarik sekali karena saat ini saya juga ingin berusaha gimana caranya menginspirasi anak-anak muda supaya tidak melupakan bahwa sebenarnya nilai-nilai filosofi itu tidak hanya kita hafalkan saja atau mengerti saja, tetapi sebenarnya untuk mengaplikasikan itu selalu bisa dilakukan setiap hari. Cuman kita kadang tidak menyadari itu gitu. Kadang kita lupa, sehingga cara mengingatkannya seperti apa. Kamu bisa lakukan begini. Jadi bila kamu musisi, lakukan seperti ini. Bila kamu penari, kamu bisa seperti ini gitu. Sebenarnya masih terkait kan gitu. Kadang-kadang contohnya bisa kecil, contoh kecilnya kalau dalam gamelan saya suka bilang sama teman-teman, kenapa kita terus pakai tali plastik ya untuk menjalin bilah gamelan, kenapa tidak kembali pakai jangat atau pakai tali yang dari bahan organik gitu. Padahal itu hal kecil tapi itu bermakna sekali. Sampai kalau gamelan-gamelan sakral kayak gamelan Selonding di beberapa desa tidak bisa terima pakai plastik, harus memang bahan alami ya. Karena kan termasuk dengan ininya soalnya ritualnya misalnya ada. Tapi orang mungkin anggap itu hal kecil ya. Tapi plastik karena itu kan polusi ya. Dan saya sering perhatikan kalau seorang pandai dia plastiknya udah mulai agak gimana ya, daripada dibuka pasti dipotong dibuang langsung gitu. Itu kalau bahan alami digituan dijadikan kompos kan tidak terlalu masalah ya. Hal lain mungkin kayak gotong royong gitu,
saya sering dengar teman-teman seniman mengeluh kalau harus angkat gamelan ke pickup atau harus megang gamelan atau gimana, dia pengen punya satu tim kayak kru, kayak road crew gitu, bisa urus barang-barangnya. Ada beberapa sanggar seperti itu. Saya nggak mau seperti Persamaannya itu. jadi hilang. Ya, karena kebersamaan hilang dan juga kita tidak menyatu lagi sama instrumennya, seolah-olah kita anggap instrumen itu tidak Hanya perlu alat disayang saja, gitu ya. bukan. Ini mungkin dianggap hal kecil, tapi ini sebenarnya bagi saya itu bermakna, dan saya yakin ya bagi Belimade juga dan Evi, hal kecil seperti itu sebenarnya penting gitu. Dalam penelitian waktu itu untuk penyusunan buku Triguna ini, apakah menemukan kendala-kendala gitu, atau ada hal-hal yang menarik saat meneliti atau menyusunnya buku ini? Mungkin bisa Mungkin bisa diceritain. diceritakan. Mungkin ya seingat saya begitu ingat dengan namanya Sebatu ya. Di sana ada gong gede, tetapi kalau ini Sebatu di Gianyar nih, kan ada Jasan Sebatu. Okay. Sebatu sudah terkenal untuk gong kebiarnya. Tapi ketika saya ke sana, memang saya punya ini catatan ini sedikit. Kalau yang di di Sebatu, Wayan Nakti sama Made Yase almarhum, saya kira. Saya lama tidak ke sana. Bapak Wayan Nakti sama Made Yase katakan sebuah contoh di Sebatu tahun 2000, ketika saya ke sana tahun 2002 2003, mereka sudah punya gamelan gong gede yang baru. Semua instrumennya baru ya, karena bila-bila dan gong-gongnya sudah dilebur menjadi gong kebiar. Sing ada gong gede itu, instrumennya botelah, sing ada sudah menjadi gong kebiar. Tapi roh dari gong gede itu kayaknya masih ada, karena ada cerita kayak begini. Malam-malam kalau mereka latihan, kedengaran dah gong yang bunyi di pura, tapi itu bukan gong yang mereka punya secara material ya, macam gong yang punya mereka zaman dulu gitu. Jadi itu suatu cerita yang sangat memperingati pada Maya ya. Mereka punya ada namanya ponggang, tahu ponggang? Ponggang, ling ling long ling long ling ling long ling, dua nada. Mereka punya hanya satu saja. Ini masih selamat satu Alatnya, pencon saja, Yang lagi satu sudah lebur. Itu kedengaran juga, keduanya kedengaran malam-malam. Walaupun satu sudah hilang. Ya, saya ingat baca itu di bukunya. Cerita itu. Kalau mungkin itu cerita ini bagus sekali, dan mumpung kita ngomongin cerita yang masuk ke buku ini, saya ingin tahu Belimade, apa ada versi bahasa Indonesia ya? Karena pasti pemirsa kita akan tanya. Bukunya apakah akan ada versi bahasa Indonesia apa tidak? Untuk sementara belum ada ya. Ini sudah terbit 10 tahun. Setelah itu ada rencana nggak ya? Maunya sih kalau ini ada kesempatan untuk kalaupun terjemah di Indonesia sekarang semua jago-jago terjemahkan apa saja mereka bisa ya. Jadi saya harus menggali dana ini sedikit untuk melakukan proyek terjemahan ya. Tebal soalnya. Perlu ada banyak buku-buku, mungkin bacaan untuk kawan-kawan, apalagi untuk menginspirasi anak-anak muda ingin melakukan penelitian seperti itu. Iya. Jadi buku ini material yang bagus sekali kalau tersedia dalam bahasa Indonesia. Tapi saya yakin banyak sekarang musisi udah mulai belajar bahasa Inggris. Tapi belum tentu bisa baca bahasa mengerti akademik. akademis soalnya juga ya kan. Lain kalau ngobrol. Belimade mungkin bisa jelaskan kepada pemirsa gong gede yang mana dianggap tertua dari hasil penelitian. Saya tahu karena saya pernah baca buku di beberapa kali gitu ya. Tapi mungkin Belimade bisa sampaikan sekarang gong gede yang mana yang ditemukan yang dianggap atau bisa dibuktikan yang paling tua. Kalau menurut
sulit kita ini ya bilang yang tertua, yang ini yang paling sakral misalnya. Karena yang kita menggunakan istilahnya oral narrative atau sejarah lisan, kita juga bandingkan dengan sejarah yang tertulis, ya ada fakta-faktanya misalnya. Kadang-kadang itu tidak menyatu istilahnya. Jadi dibilang di mana yang tertua, mungkin saya hanya sebut yang kita yakin adalah sangat tua, adalah yang Gong Gede lengkap yang ada di Puri Pemecutan di Denpasar. Ya, karena itu ada hubungan dengan kerajaan yang di Batur juga sangat-sangat kuno. Ya, mungkin kedua itu termasuk yang oldest ya, yang sangat berumur. Ya. Tapi saya kira umur dari apa itu instrumen itu satu faktor yang kita bisa mengukur atau memberi nilai ya kepada sebuah instrumen. Tapi yang repertoire yang terbesar artinya grup atau circle yang tahu paling banyak ya lagu. Mungkin ini yang lebih penting. Mungkin ini yang lebih penting karena mereka hafal dan pelihara gending. Niko sangat ini yang sangat penting. Jasan sama Sebatu punya banyak sekali gending. Gending yang panjang-panjang, yang kuno. Mereka punya ini hubungan dengan Batur dari dulu. Dulu ada namanya gerantang, ada lontar juga mereka nulis. So Bapak Nakti Niko dia punya apa itu notasi ya, dia notasi. Malam-malam sebelum ada upacara, dia bilang saya duduk aja gerantang Niko, saya nyanyi dengan diri sendiri karena besok malam saya harus pukul trompong selama 2-3 jam. Aduh, lah di apa ini ngengsap gendingnya, namun belih pada orangnya. Niko, so jadi mungkin itu ukuran yang lebih penting ya, yang lebih penting. Of course, geladak juga ini pelihara banyak sekali gending ya, geladak ya. Dari segi ukuran bilah atau pencon, ukuran moncol, yang mana paling besar? Yang di Batur atau gimana? Aduh, saya lupa ya, yang mana paling besar, yang paling kecil, yang tidak bisa dilupakan di Pemecutan itu, kalau pencon di istilahnya di trompong ya, ada trompong alit, ada trompong gede. Trompong alit nih penconnya seperti bentuk telur kayak di Jawa. Dia kan bukan kayak gini lalu cut dan gini, tapi penconnya naik ya kayak gini, baru ada ini red turun lagi, jadi bentuknya persis kayak di Jawa. Itu yang menarik sekali. Kayak bonang gitu, bonang Jawa. Persis kayak bonang. Ada lagi? Ada, saya ingin tahu. Pertanyaan. Ini kan bukunya terbit tahun 2010 kan, betul. Sekarang tahun 2020. Selama 10 tahun ini ada nggak penambahan informasi yang diperoleh di desa atau dari teman-teman di Bali mengenai Gong Gede? Saya tidak terlalu berfokus kepada ini perkembangan di Bangli lagi karena saya lain arah ke penelitian. Tapi yang saya tahu itu ada Gong Gede Saipitu di Banjar Kebon, Singapadu. Sudah semenjak tahun berapa ya? 2005, 2006. Nah, di sanalah kreativitas dari Seko untuk pelihara memang Gong Gede klasik, tetapi juga berkreativitas ya. So karya-karya mereka itu dengan 7 nada Gong Gede. Ya. Kemudian saya ingin tahu ya, menurut Belimade, kenapa pentingnya Gong Gede mesti dilestarikan? Kenapa tidak diganti dengan Gong Kebiar umpamanya gitu? Ya, kalau kita membicarakan mungkin dari estetika saja ya,
seperti kita mulai dengan ini gending-gending lelambatan kalau dipukul dengan gong kebiar ya bisa saja itu lumrah ya. Tetapi dengan gamelan gong gede ada nuansa dan ciri khas yang berbeda sedikit, terutama untuk menenangkan ya. Bunyi-bunyian itu seperti dupa yang harumnya keliling pura ya. Jadi bunyinya itu sangat beda ya. Jadi estetika kalau Pulau Bali sekarang ini kita mesti pelihara lah yang diversity ya. So we need to have many different types of approach to gamelan ya. Jadi kita perlu pelihara yang jangan dilumrahkan semua ya, jangan dilumrahkan semua. Kalau semua mengarah ke gong kebiar misalnya, seperti dalam pelaras gamelan ya, topiknya Von yang sangat your favorite ya. Kalau kita tune gong kebiar semua pakai sai badung misalnya, wah kalau sai Tabanan, sai Karangasem dikemanakan kan hilang jadinya. So we need to pelihara diversity of sound. Yeah. Selama Belimade meneliti, temukan nggak gong gede di Kelungkung? Kelungkung seingat saya, kalau tidak salah tidak ada ya. Buleleng hanya 2 yang baru, Jembrana tak ada, Kelungkung tak ada waktu itu. Mungkin sekarang sudah ya, ada yang baru. Di bukunya McPhee sama Yakutskar mereka sebut ada gamelan gong, mereka bilang gamelan gong di Kelungkung. Kemudian saya penasaran, jadi saya coba buat dari besi nadanya luar biasa indah sekali gitu. Lebih teringat sama pelegongannya di Kuta, pelegongannya Guru Lotreng, tapi nadanya lebih rendah. Tapi tangga nadanya mirip sama itu, manis sekali suaranya gitu, tapi besar gitu, kayak batur gitu saya dengar gitu. Tapi sayangnya mungkin gamelan itu dilebur kayaknya, Tapi saya hanya bisa membayangkan kayak gimana suaranya dulu gitu. Berharap punya gong gede di rumah kan, Pon. Tapi takut ada gong gede di rumah. Saya pernah ke rumahnya. Saya pernah ke rumahnya Ebi. Rumah sudah penuh dengan gamelan, kiri kanan penuh dengan gamelan. Takutnya jadi workshop gamelan di sini, dalam arti berubah jadi pabrik pembuat gamelan ini. Saya takut sekali. Pasti ya ada gong gede. Nanti disuruh pindah ke dalam hutan nanti saya. Payung ngoyong di kampung ya. Ngoyong di Sanur atau Denpasar. Nah, ini terakhir ini. Running out of time. Takutnya running out. We never asked you if we're going to speak in English or Indonesian. It just happened. Kebetulan kebanyakan pemirsanya memang orang berbahasa Indonesia, jadi nggak masalah. Biasanya orang tua saya kan nonton komplain gitu. You have to speak some English, we can't understand anything. Ini Bli Sugi ada di sini. Halo Sugi. Kawan yang meneliti ini lontar ini, Bli Sugi Lanus. Kenal Belimade? Kenal pasti ya. Bapak Lanus. Kenal. Lanus, nge. Baru bergabung. Ahli lontar. Kita ngomong filosofinya sedikit tadi ya. Waktunya hampir terakhir habis. Ini ada bagaimana sih kita sebagai orang Bali lah bilang untuk anak-anak muda ini pesan. Gimana sih cara kita untuk bisa ikut bersama-sama melestarikan gong gede gitu? Apa yang bisa kita lakukan? Atau membangkitkan, tidak hanya melestarikan, membangkitkan yang hilang. Mungkin ada anak-anak muda yang ingin membangkitkan atau di wilayahnya sendiri mungkin. Jadi anak-anak muda ini saja mungkin dulu pernah ada gimana? Saya dengar kemarin Belimade di Ketewel di Pura Payagan Agung ada gong gede yang besar sekali, yang ukirannya luar biasa katanya. Di Ketewel? Iya, ada. Saya kurang tahu tempatnya. Ya kayaknya tempatnya di Pura Payagan Agung. Luar biasa kalau bisa dibangkitkan, rekonstruksi itu namanya. Betul. Dan untuk
untuk kalangan muda ya, kan kita sering bilang bahwa ilmu itu harus dilestarikan. Tetapi contohnya kalau ada gong gede yang ada di Ketewel, silakan anak muda sekarang yang harus punya curiosity, mereka harus berkeinginan untuk tanya apa itu sebenarnya dan telusuri, mereka harus memandiri dan telusuri sendiri. Kita sebagai kita sudah berumur ya, kita hanya pelihara resources ya, supaya nanti generasi berikut bisa menggunakan resources itu, apa itu buku, apa itu gamelan, apa itu rekaman dan lain sebagainya, itu buat mereka. Ya, kita hanya bisa pelihara saja, pelihara saja. Dan kita harap supaya mereka sadar dengan begitu kaya Bali, tapi mereka kita harap mereka interact ya. Terlalu muda untuk mengikuti gelombang global. Mari dilokalkan kan gitu. Betul. Terlalu banyak ada ini potensi di Bali untuk dipelajari juga. Jadi mungkin selama masih muda bagus itu dulu. Dan kalau sebuah desa atau banjar punya kesempatan ada akses ke dana, mungkin dari kenal sama Pak Bupati atau DPR dan siapa gitu. Kalau daripada beli gong kebiar yang seperti Pelimade bilang lumrah ke saya Badung atau orang-orang di Badung. Kalau memang Pak di Ketewel dia punya gong gede dulu, itu digali dulu, digali lagi, dicari tahu nadinya kayak gimana, konstruksi gamelannya kayak gimana. Terus itu yang menjadi sasaran buat mereka, daripada buat sesuatu yang lumrah, buat sesuatu yang atau akan membuat mereka bangga gitu. Biasanya dana-dana terus dapat dana untuk beli gamelan yang dibeli ya, gamelan yang ada gitu. Angwang ada gitu. Dengan kumpulin baru biasa yang ngambil gong gede. Tapi kalau setiap wilayah gong gedenya bisa terlestari dengan juga gending-gendingnya masih bisa hidup, itu kan bagus sekali ya. Bagus sekali pesannya. Betul, Terima kasih. Mungkin itu motivasi saya waktu melakukan penelitian ya, karena banyak yang saya menemukan yang saya interview terutama mereka sudah tidak ada lagi ya. Jadi mungkin sangat perlu saya mengucapkan terima kasih kepada yang di Bayung Gede misalnya. Saya catat nih, yang di Bayung Gede Wayan Darmo, Wayan Polos, Jeromangku Gede Seriman, yang di Sulahan yang sudah almarhum, saya kira Dewa Made Daking sama Dewa Janoloke, di Tanggahan Pekan juga Bangli Nyoman Diarte, di Alis Bintang Sang Made Sidan ya, yang di Batur Wayan Kaste, Blivon mungkin sudah pernah ke Batur kan, di Bangli Selat Nyuhan Sang Putu yang membantu saya untuk mengenal gongnya di sana, di Umbalan Nengah Seririt dan Mangku Nengah Karang. Saya harus sangat berterima kasih kepada mereka yang buka rumah and open their door to let me belajar di sana. Di Gianyar, of course, di Sebatu, Wayan Nakti dan Madayasa, dan juga di Jasan, Nyoman, Meranggi, Karangasem juga di Kayu Putih dengan Sadio. Masih banyak yang saya tidak bisa ungkap satu persatu, tapi saya sangat berterima kasih mereka memberi kesempatan untuk mengenal gong gede di Pulau Bali. Ya, orang bukunya segini nih informasinya. Luar biasa, Pelimade kita bisa hafal nama-nama. Kalau ada kawan yang pengen beli, kemana mencari buku ini, Ki? Itu ada di Amazon.com. Amazon Amazon.com. Ya, semoga bisa diterjemahkan. Semoga dapat dana untuk ditranslate dan available di available dalam bahasa Indonesia di Bali, di Indonesia. Di Bali, ya. Ini terima kasih Pak Sudirga sudah kasih informasi. Di Pak Komang Sudirga juga memberi informasi mengenai gong gede yang super besar. Pulauannya sangat besar. Dimiliki oleh mantan Bupati Bangli. Ya, terima kasih informasinya.
Nggih, nggih. Jadi namanya gong gede memang harus besar. Ini terima kasih sekali atas waktunya. Ada Senang beberapa sekali bisa titik aja. ngobrol lagi walaupun Kang Wang dengan online seperti ini. Nggih. Ya semoga saya menanti penelitian-penelitian lain yang nanti dijadikan dalam bentuk buku. Ya. Semoga juga akan available dalam bahasa Ini Indonesia. menginspirasi sekali. Terima kasih Oke. banyak semua. Sampai bertemu Terima dengan yang lain sampai minggu depan nge. Nggih. Semoga semua sehat nih ke beli salam-salam Mo. Oke, sampai berjumpa. So, Sampai jumpa. bye-bye. Terima kasih. Jumpa.